Kita akan coba jawab pertanyaan yang paling sering ditanyakan ketika interview manajemen consulting atau product manager. Tak lain dan tak bukan adalah root cause analysis. So, let's get started. Kadang tuh sebenarnya pertanyaan tuh simple banget. Semacam, kenapa kemarin banyak yang ngeluh nggak dapat Gojek? Sebelum kita jawab pertanyaan itu, aku akan coba bahas dulu sebenarnya kenapa kita harus ngelakuin RCA dan manfaatnya apa sih? Jadi, problem solving itu adalah salah satu skill yang harus kalian punya ketika kalian masuk ke dalam dunia kerja. Dan problem solving yang benar itu adalah ketika kalian bisa mengidentifikasi masalah dan ngasih solusi yang tepat sasaran, efisien, dan langsung masuk ke dalam akar masalahnya. Nggak semua orang itu bisa mengidentifikasi sebuah masalah sampai ke akar-akarnya. Kadang itu mereka cuma bisa ngelihat simptom. Jadi simptom itu apa sih, Dam? Gitu. Simptom itu adalah, ya, cuman tanda-tanda aja. Tanda-tanda masalahnya aja. Jadi bukan masalah yang sebenarnya. Jadi ketika energinya difokuskan ke situ, ya hasilnya adalah cuman muter-muter di situ aja dan kita nggak dapat solusi. Jadi kayak masalahnya nggak beres-beres. Ya itu mungkin yang terjadi di pemerintah sekarang kali ya. Inilah kenapa RCA itu penting. Jadi ibarat kalau perang, RCA itu semacam strateginya. Jadi kita harus bisa menentukan dulu kira-kira nih kita mau nyerang di posisi yang sebelah mana. Kalau kita bisa nyerang bagian kritikalnya, yang terjadi adalah kita bisa menang tanpa mengorbankan banyak tentara yang gugur. Karena apa? Karena serangan kita efektif dan efisien. Balik ke pertanyaan kita tadi, jadi kenapa kemarin banyak yang ngeluh nggak dapat driver Gojek? Ada 4 langkah untuk bisa ngedapetin RCA yang bagus. Yang pertama, kita harus identifikasi dulu sebenarnya masalah apa yang sedang kita hadapi. Kalau dalam kasus Gojek ini, kita harus cari tahu dulu sebenarnya ini tuh adalah masalah supply atau masalah demand. Kalau demand itu berarti emang lebih banyak aja yang order Gojek di waktu itu. Kalau supply berarti emang di saat itu banyak driver yang lagi nggak narik. Setelah itu, kita coba kumpulin data yang relevan. Misal nih, kita kan tadi udah ngumpulin data supply and demand. Sekarang kita coba kumpulin data terkait keluhannya tadi. Semacam jam berapa laporan mereka dibuat, di mana mereka buat laporan itu. Terus kemudian yang penting, gimana situasi makro saat itu. Apakah sedang hujan, atau sedang ada event, dan juga cek situasi internal saat itu. Jadi misal kayak lagi ada bug atau enggak, service aplikasinya lagi up running atau enggak gitu. Jadi semua data yang relevan kita harus coba lihat dan bandingin semuanya. Apakah ada causality atau enggak. Biasanya nih sambil collect data, kita akan coba lakuin analisa dengan menggunakan 5 whys. 5 whys, basically kita tanya kenapa 5 kali. Nah sebenarnya nggak cuma 5 kali sih. Tanya kenapa sampai kalian nggak dapat alasan kenapa hal itu terjadi. Sekarang kita coba bedah masalah dari atas sampai bawah. Oke, gue geser. Yang pertama, banyak yang ngeluh nggak dapat Gojek. Why? Oh iya, banyak yang nggak dapat Gojek karena banyak driver yang nggak narik. Why? Oh, driver banyak yang nggak narik karena hujan. Why? Karena hujan, orderannya itu sepi, jadi mereka nggak pada narik gitu. Tanya lagi. Why? Kenapa orderan sepi? Karena banyak users yang memang mereka milih nunggu hujan reda atau naik gokar. Jadi mereka nggak bakal naik ketika hujan gitu. Nah, ketika kalian sampai pertanyaan kayak gini, tapi masih belum dapat jawaban, kalian bisa pakai pertanyaan bukan why, tapi so what gitu. So what gitu. Kalau banyak user yang nunggu hujan reda, so what gitu. Nah, ternyata setelah hujan reda, demand dari users itu meledak. Terus lagi, so what gitu. Ya saat demand meledak, survei driver masih dikit. Kita balik lagi. Why? Oh ternyata driver udah terlanjur malas untuk narik Gojek. Jadi mereka udah matiin Gojeknya karena hujan. Mungkin habis itu mereka istirahat atau apa. Akhirnya malas buat narik lagi. Karena ya udah terlanjur nggak in the zone lah. Bisa dibilang kayak gitu. Nah, dari situ kita bisa masuk ke dalam step 4 atau step terakhir, yaitu adalah verifikasi akar masalahnya dan kemudian kasih solusi. Jadi kita kan udah bisa ngambil kesimpulan nih, bahwasannya alasan kenapa banyak users yang nggak dapet driver Gojek, itu adalah karena perilaku dari users dan drivernya
itu sendiri di momen tertentu gitu. Yang kalau kasus kemarin itu adalah karena hujan dan driver yang malas. Nah, sekarang solusi yang ditawarkan apa nih gitu? Kita bisa pakai solusi untuk merubah behavior atau perilaku driver dan usernya ini tadi. Misal, yang pertama, untuk dari sisi drivernya, kita bisa ningkatin insentif driver. Jadi misal, karena mereka malas-malasan, kenapa mereka malas-malasan? Karena mungkin ya, nariknya tidak terlalu penting gitu. Jadi nggak terlalu menarik buat mereka. Akhirnya, solusinya adalah kita bisa kasih mereka insentif yang lebih tinggi ketika ada momen demand-nya banyak tapi supply-nya dikit gitu. Dengan insentif yang lebih tinggi ini, harapannya adalah drivernya jadi lebih semangat nih buat narik. Jadinya nggak banyak orang yang terlantar karena nggak dapet driver. Meskipun mereka harus bayar harga yang lebih tinggi. Atau yang kedua, kalau kita mau mengubah behavior users, jadi kita bisa bikin campaign, itu adalah ajakan untuk naik Gojek ketika hujan. Jadi misal ada campaign, gak apa-apa hujan, yang penting kering sampai tujuan. Jadi campaign ini adalah untuk encourage si users ini untuk tetap pakai Gojek meskipun di cuaca-cuaca yang ekstrim seperti itu atau hujan kayak gitu. Karena driver ini udah dilengkapi dengan jas hujan yang proper, jas sepatu yang proper gitu. Jadi mereka nggak bakalan basah meskipun mereka hujan-hujanan pakai Gojek. Masih banyak sebenarnya yang bisa dieksplor, yaitu tergantung kreativitasnya kalian aja. Solusinya nggak cuma satu. Kalaupun di interview, kadang kasus yang kayak gini itu sebenarnya buat cari tahu sebenarnya seberapa kritis dan teliti kalian ketika kalian menjawab pertanyaan ini. Hasil akhirnya biasanya di nomor 2 kan. Jadi kalian nggak perlu takut kalau hasil akhirnya ini bakal dipakai mereka, itu nggak. Karena masalahnya biasanya lebih kompleks dari apa yang dipertanyakan sekarang. Oke, jadi baiklah kalau begitu, sampai sini aja video kali ini. Thank you semuanya udah nonton. Hope you guys enjoy it and learn something from it. And see you guys on the next video. Bye-bye.